syuting jam 9 malam, Vi nunggu jam setengah 3 pagi. Nah lu di dalam mobil lu nggak tahu tuh. Gelap semua, berarti cinta satu. Yang penting dia dapat job syuting dari lu gitu. Lu mau fight sama gue nyampe mati atau mau fight menentukan lu bisa ngerubah nasib. Emang gue lagi mabuk saat itu. Lu mabuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Fit. Kali ini gue kedatangan tamu yang gak banget sih sebenarnya kata gue. Tamu itu dari entertainment juga ya. Seperti ini dia, Tara. Halo, selamat apa ya bilangnya, selamat siang, selamat sore, terserah kalian yang sedang nonton di acaranya TV Bang Fit. Kali ini gue jajanan lagi mau mengulas, tahu nih apa gue nggak tahu nih gue mau diulas apa Bang Fitri sebenarnya. Tadi lu, nama lu Jajal? Enggak, kalau nama gue sebenarnya Devi, cuman di di channel gue itu namanya Jajal. Oh, punya channel juga? Gue punya channel Jajal Devi? Iya. Lu tau aja gue Kipli ya? Iya. Iya, benar. Lu banyak nama lu. Enggak, kalau nama asli gue itu Devi Rianto. Nama asli gue. Cuman karena gue itu di dunia entertainment kan katanya harus punya nama samaran gitu kan. Nah, akhirnya gue lari ke Kipli. Sedangkan Kipli saat itu tuh ada di acara Kiamat Sudah Dekat. Si siapa namanya tuh? Sakura Giting. Nah, itu gue akhirnya dimiripin itu karena kira gue tuh mirip apanya, ternyata gara-gara gue sama-sama doer aja. itu doeran lu. Iya, itu yang bikin gue jadi anjir. Pas gue pikir Sakura Giting, gue pikirnya gue udah punya nama gitu kan gitu. Pas itu, lu tau gak kenapa lu bisa Kipli? Nggak tau gue. Karena ya lu sama-sama doer. Ya anjing gue gitu. Karena kedoeran ya. Iya. Pokoknya rezekinya juga sama ya. Ya sebenarnya akhirnya gue hampir sama. Iya. Enggak, asli gue baru tahu kalau nama susu Devi. Iya, nama asli gue Devi. Devi Rianto kali. Enggak. Kalau siang nama gue Devi Rianto. Kalau malam Devi Rianti. Oh, Yanti. Iya gitu. Kita pertama kali ketemu tahun berapa ya? Lupa gue. Wah, kayaknya 2017 ya. Waktu itu pertama kali kita ketemu di acara casting ya. Casting. Di salah satu stasiun TV. Iya. Kenal di situ terus langsung kayak so asik dulu. Iya, benar. Karena emang sebenarnya kalau lu tahu nih Mbak Fitri itu sumpah SKSD banget. Tapi ada satu yang bikin gue juga kelakuannya lebih parah dari dia. Dia SKSD nih sama gue, dan gue makan makanan dia. Tanggapin lagi, berarti lu manfaatin gue ya saat itu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Sekarang gue lapar. Ya, waktu itu kita ketemu di salah satu, pokoknya kita lagi casting, dan itu kita sebagai dibilang ekstras ya, figuran extras, ya. Figuran. Tapi kan figuran juga keren ya. Iya. Walaupun cuma figuran tapi gayanya gitu. Yes. Padahal nggak tahu di luar sana tuh. Wah, perjuangannya, fee-nya aduh. Figuran tuh bukan main gitu. Itu yang bikin gue kadang-kadang sedikit merasa akhirnya hampir nyerah gue saat itu sebagai seorang ekstras. Tapi gue punya tujuan, masa sih gue nggak bisa jadi seorang artis. Saat itu gue mikir gitu. Karena ya sekarang gini, lu calling pagi nih jam 7 ya kan, lu di syuting jam 9 malam sih. Calling jam 7 pagi. Di syuting jam 9 malam. Itu lu selama itu lu ngapain gitu? Oh benar, berarti lu sama kayak gue. Emang berarti semuanya kayak gitu ya? Hampir semua seperti itu. Oh. Lu suruh datang jam 7, padahal lu udah datang jam 8 pun sebenarnya nggak telat gitu kan. Cuma lu dimaki-maki. Sama korlap itu lu dimaki-maki. Lu gimana sih nggak tepat waktu gini bla bla bla. Tapi ternyata pas gue nyampe sono gue plongo. Nah, berarti yang pengalaman paling pahit lu tuh kayak gitu. Iya. Di daerah mana itu dulu? Itu waktu itu gue di Persari. Iya. Tapi kan perjalanan lu deket kan? Iya. Berapa jam? Kalau perjalanan sih deket, makanya gue maksudnya itu kan karena baru kan, jadi gue pikir ya udah gue harus timeline gue harus pas lah update gitu kan. Terus udah kayak gitu, pas nyampe situ gue telat nih, cuman telat 10 menit. Diomelin anjir. Terus akhirnya yaudah deh lu nggak jadi syuting katanya gitu kan. Gue nyesek banget tuh di situ. Lu nggak jadi syuting? Saat itu gue nggak jadi syuting padahal telat 10 menit. Padahal syutingnya itu mulai jam 9 malam. Masa? Mungkin karena lu telat kali jadinya lu diundurin. Iya. Enggak, bukan karena diundurin, karena ternyata emang pihak dari itunya bilang ngambil bagian ke suster dulu.
Mungkin karena lu telat kali, harusnya mungkin lu duluan. Iya, nggak Apa tahu enggak? deh. Enggak, soalnya kebanyakan kalau misalnya di itu juga kayak gitu kok, walaupun updateannya kayak scene 1, scene 2, nggak tahu yang diambil scene 9 dulu, yang ada artisnya Iya, dulu benar. gitu. Benar, emang gue pernah ngerasain juga. Harusnya ini emang sesuai tergantung, kalau kayak gitu sutradara, produser sih. Itu tergantung sutradara. Sutradara ya, ngatur ya berarti. Iya. Tadinya ini kok jadi ini duluan. Iya, itu kan kayak gimana ya, kayak artisnya tuh nggak mau waktunya. Lama-lama. Itu yang gue kesel sih. Oh. Sumpah, dia datang suka-suka nih. Oke, callingan jam 9 ya kan. Dia syuting jam 10, jam 11 gitu kan. Habis itu pulang. Sedangkan gue nih, callingan jam 7, syuting jam 9 malam, Vi nunggu jam setengah 3 pagi. Iya. 3 pagi, gila. Padahal nggak seberapa ya. Nggak seberapa dan Nah, oke, gue yang gue tanya pertama kali lu dapet, pertama kali banget Iya. lu terjun dan jadi figuran tuh, pertama kali feel lu tuh ya, lu dapetin berapa? 50.000. 50.000. Iya. Itu lu jadi apa? Itu saat itu gue jadi Cuma numpang lewat doang. Enggak, gue ada peran saat itu, gue ada peran. Walaupun jadi warga. Maksud itu. Oh, Iya. tapi Dialog, dan itu 50.000 buat gue. Ya mungkin karena baru ya, gue nggak tahu itu dipotong korlap atau apa segala macam, gue nggak tahu. dan dialognya tuh cuman iya bang gitu doang. Enggak, waktu itu gue ada di salah satu film itu, gue itu orangnya di sana pak. Dialog gue gitu doang? iya, jadi itu dong, orangnya di sana pak. Itu lu nungguin dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, dan cuma lu gitu doang. Oh, orangnya di sana pak. Udah, dan itu kan nggak nyampe 5 menit dong. Iya gak sih? Lu tadi nggak nyampe 5 menit, dan pas itu dan orang-orang tuh udah nungguin gitu kan. Oh, anak gua nih, anak gua gitu kan. Katanya, "Hah? Cuma gitu." Cuma gitu doang ya. Mending kan lu Itu. begitu daripada cuma numpang lewat doang gitu. Iya sih, emang bener. Terus tapi ada salah satu stasiun televisi yang tayangnya cepat banget buat gua gitu kan. Emang fee-nya nggak beda jauh, cuman cepet syutingnya. Itu ada. Itu jadi gue ada syuting jam 8 pagi, selesai jam 10. Dan itu gue bisa ngambil job lain. Gak bisa ngambil job lain? Bisa ngambil job lain. Bisa ngambil job, oh iya. Jadi gue Itu fee-nya berapa waktu itu? 80.000. Naik. Gue naik saat itu. Berarti perbandingannya jauh ya, yang lu nunggu dari pagi sampai malam sampai subuh 50.000 mau jeblak gitu doang, daripada lu yang tadi barusan apa ya? Yang Cepet itu tapi lebih cepat juga, lebih gede. Nah, makanya tuh gue sangat disayangkan sekali kenapa tuh extras dan figuran tuh kayak gitu ya. Nah, Iya, itu makanya gue mikir sih, maksudnya apa ya? Lu juga film itu tanpa seorang figuran, menurut gue ya, itu film lu nggak benar-benar meriah seperti yang dilihat gitu loh. Terus kasihan lah kayak Vivi anak-anak. Maksudnya kalau Vivi sih nggak masalah lah, lu mau 50.000 atau 80.000 atau 100.000 gitu kan. Cuman kasihan di waktunya. Kalau misalnya ya udah lu syuting dari jam 7 nih, ya udah lu callingan nih, terus ada beberapa scene. Oke, kalau misalnya ada beberapa scene kan jadi kita nunggu lah gitu kan. Ini udah satu scene nunggunya berjam-jam, itu kasihan buat gua. Itu ya buat siapapun yang di sana tuh, sutradara bukan sutradara sih ya, kayak apa DOP apa segala macem, tolong lah ya, tolong pengertiannya. iya, dan emang sih gue pikir itu pengalaman pertama gue, ternyata emang itu begitu ya. Gue juga pernah ngalamin itu di Jonggol. Gue subuh jam 8 itu gue udah, sebelum jam 8 gue udah standby, dan ternyata di tag itu jam setengah 11 malam. Itu yang lebih parah lagi, gue cuma jadi figuran tahanan wanita dan gue nggak ada dialog. Anjir, itu gila banget sih. Lu jadi kalau kamera tuh cuman udah gitu dong. Iya, betul, cuma belakang gue doang ini. Iya. Gitu, cuma ada tulisan tahanan aja gitu. Itu dari subuh, tagnya jam setengah 11 malam, dan gue pulang juga subuh. Anjir. Dan itu 150.000, cuman pahitnya gue itu fee gue ketukar sama teman gue. Kok bisa? Ya karena teman gue mungkin single parent Oh, ya, I know. Ih, itu kan sebenarnya fee gue, tapi ya udahlah kata gue, mungkin nanti di luar sana gue dapat rezeki lagi Iya, lain. iya. Aja gue ngalah karena dia single parent kan. Terus? Gitu. Ya yang gue bukan kesel sih ya, mungkin Bad mood ya? bukan bad mood. Ya lo tau kan, seorang gue Iya, pulang malam, ya akhirnya gue dianterin sama salah satu kru di dalam mobil itu. Gue sempat diajak mau kemana, cuma gue gak mau. Itulah apa sih godaan-godaan. Iya benar, emang benar, sumpah. Itu apa ya, dunia entertain tuh sumpah godaannya tuh gede banget sih, gila. Dimana ada yang ya udah kak sama gue malam ini, yang penting gue besok syuting bla 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 bla. Ada perempuan yang kayak gitu, ada. Terus apa ya, jadi apa ya, jadi simpenan apa adik-adik pun banyak gitu, banyak sumpah. Jadi temen gua itu model,
karena badannya sispek bagus gitu kan. Terus gue lagi kumpulan sama para agensi-agensi nih, karena saat itu gue ditunjuk sebagai korlap. Nah itu gue dari entertain gue nyampe akhirnya apa ya, gue juga nggak tahu kenapa gue dipilih jadi korlap sebenarnya. Karena teman gue yang banyak atau apa, karena kan setiap orang ya gue kasihan lah sama yang ada di kontak gue, Kak lu ada job syuting nggak, ntar deh coba deh gue kabarin sama korlapnya, barangkali butuh orang gitu kan. Nggak taunya agensinya malah narik gue buat jadi seorang korlap. Di situ penyesalan gue. Kenapa? Karena gue nggak bisa jadi artis. Ya, kalau udah jadi korlap tuh nggak bisa jadi artis. Oh iya, karena lu kan mengatur. Iya. Ya itu. mungkin dari postur tubuh lu yang tinggi, gitu, lu bisa mengatur. Udah brewokan kumisnya. Yeah. Emang mungkin kriteria korlap itu rata-rata kayak gitu kali, yang bulunya banyak. Emang tambah lu ada sih korlap gitu. Iya, maksudnya mungkin karena itu ya, terus jiwa kepemimpinannya mungkin ada gitu kan. Enggak, bukannya korlap kalau suatu saat suatu saat butuh figuran atau apa, bukannya langsung ya? Bisa dia masuk. Cuman kan ya cuma jadi orang lewat. Lu mau nyampe kapan mau jadi orang lewat terus? Tapi teman gua ada yang dialog juga ada. Iya, cuma segitu doang tambahan. Masa sih nggak bisa jadi itu? Enggak, ya kalau bisa sebenarnya kalau lu cuannya banyak. Buat Ya. ngelobi. You know. Oh, berarti kalau kayak gitu ada lobby-lobbyan juga. Ada dong. Aku pikir cuman lobby yang di Enggak. Oh, itu bisa lobby juga. Ih, sumpah lu, apa ya? Jadi banyak apa ya? Kalau lu lihat kan entertain itu kan kayaknya orangnya bagus-bagus gitu kan. Terus ya gue juga paham lah sebenarnya juga emang orang-orangnya ada yang bagus, ada yang itu, cuman lu sering denger lah namanya harga artis sekian dan faktanya pun ada gitu. Gue nggak ngebohongin itu semua. Gue walaupun nanti dijudge sama orang-orang itu pun gue nggak bodo amat, karena ya itu fakta lu semua gitu, fakta yang ada. Tapi pengalaman lu pernah gak misalnya sama artis ternama gitu, lu pernah adu sama dia gak gitu? Ada. Oh, sama siapa tuh? Gue waktu itu adu sama siapa tuh? Suaminya itu, aduh siapa sih namanya, lupa gue. Ya. Gue sempet sama Alisa Subandono. Alisa Subandono. Apa? Suaminya Berarti Dude TV Herlino. kali itu. Kalau Ya, terus waktu itu gue sempet jadi satu tim sama timnya si Rimba waktu di Anak Jalanan dulu. Nah, yang gue tanya, yang gue pertanyakan tanda tanya besar itu, padahal kita disekelilingi oleh kru-kru dan artis-artis. Kenapa seorang figuran susah ya untuk naik derajat lebih tinggi, itu kenapa gitu? Yang gue masih pertanyakan. Iya, sebenarnya karena lu nggak bisa ngelobi. Oh, Udah itu doang. Oh. Kalau lu pintar ngelobi, lu ini masuk. Nah, gue tanya, lu ngelobi ke siapa? Ke sutradara, ke kru, atau ke artis, atau kemana? Gue pertama lebih banyak kerjasama sama agensi. Oh, agensi. Karena agensi yang ngatur keuangan kan, semuanya lu atur agensi. Tapi kalau lu cuma ke agensi doang, ya lu nggak bakal berkembang. Tapi kalau misalnya lu ke sutradaranya langsung, wow. Nah, itu. Berarti gue harus detail dulu. Nah iya, banyak yang kayak gitu. Oh, gitu. Cuman ya ada lah yang sutradara yang alim gitu kan, ada. Tapi bangsat. Itu tetap. Oh, jadi kita mungkin kita nggak bisa, kalau misalnya kita baru terjun ke dunia, kita nggak paham kali ya sebenarnya mereka tuh sama gitu, maksudnya Sama. ya maksudnya ternyata dia begini juga gitu. Sama. Gini loh, lu orang baru nih, ya kan, lu polos, lu dibikin pulang malam, wajah lu cantik menggoda gitu kan. Anjay. Ya udah pulangnya sama aku. Nah lu di dalam mobil lu nggak tahu tuh, tapi lu di lobby udah besok syuting lagi ya gini-gini, ntar aku cariin peran sama kamu. Kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. Dan itu ternyata bukan seorang sutradara selainkan kru. Ya lu nasib lu cuma iya, dan lu nasibnya apa? Ya lu cuma buat bangsat-bangsatan doang. Udah gitu, nggak bakal ada yang berkembang juga dalam hidup lu. Cuman ya buat pemuas aja. Anjir. Sumpah. Tapi emang bener waktu itu gue pulang sama kameramen. Gue tadi seperti apa itu? Di dalam mobil, di belakang, berdua doang. Gue gak tau lagi tuh karena mungkin subuh ya. Dan ya gue terpaksa ya, karena udah gak ada kendaraan. Jam segitu gue mau pulang sama siapa? Ya bener sih, gitu. di daerah mana tadi daerah? Jonggol ya? Iya, Jonggol. Gue pernah pulang dari Jonggol ceritanya. Gue syuting tuh. Orangnya udah bilang, Mas, kalau lewat sini jam 7 itu jalanan sepi. 7 malam. 7 malam. Emang kenapa, Pak? Karena nggak ada lampu. Sepanjang Iya, jalan Jonggol itu nggak ada lampu, iya, men. gelap semua. Sumpah. Yang gue takutin bukan masalah hantu atau apa segala macam, begal doang. Gue ngeri cuma begal doang. Kalau masalah hantu segala macam, jujur aja gue udah ya. Ya masa begal sih. Iya. Kan muka lu muka begal. Iya tuh bulu semua di muka lu.
Tapi gini-gini yang bikin bisa usia 16 tahun masuk ke klub coy. Oh, kenapa emangnya? Karena kelihatan tua. Klub clubbing. Clubbing? Oh, kira gua klub bola. Enggak, gue clubbing aduh, gitu. ya gue ke clubbing gitu kan. Ya, kafe-kafe gitu. Gue masuk clubbing itu dibawa pun sama temen model gue. Dia bilang, Li ikut gue kemana? Clubbing kita. Terus perlu bawa KTP nggak? Terus lu bawa aja buat cadangan barangkali lu ini. Terus gue nggak punya KTP. Ada saudara gue, mukanya mirip sama gue. Terus gue pinjam KTP dia, gue pakai jaket kulit punya bokap gue. Celana rompi gitu yang panjang gede gitu. Terus pakai sepatu yang pantopel. Wah udah kayak orang tua banget lah gitu jalan. Masuk gak ditanyain KTP. Temen gue yang model ditanyain KTP. Oh, tapi dia udah ada KTP-nya. Dia udah ada. Terus pas dia nanya ke gue, gue lewat gue udah rindu nih. Anjir gue ketanyain KTP enggak ya, gue bisa masuk enggak ya? Ternyata apaan? Pas itu Pak saya sama dia gitu kan. Ini kata teman gue model ini dia nggak bisa masuk sebenarnya karena usianya kan under 20. Nah, ternyata dia 21. Sedangkan waktu itu lu umur 16. Lu umur baru 17, beda setahun doang. Dan itu kan harus tapi pas itu dia kayak gini, gue jalan kan belakangnya badan gue walaupun kurus tapi gue gini-gini kan. Iya. Oh, siapa? Masuk. Anjir. Jadi bukan bodyguard apa sih yang intel itu? Udah kayak gitu. Mungkin dari lu udah tinggi kali ya, jam udah tinggi. Iya. Nah mungkin karena ketinggian lu itu. Iya benar. Yang menipu sama orang. Iya. Makanya kan lu juga ada tambang korup mungkin dari situ kayak. Iya kayak gitu bisa ya. Gitu. Banyak lah yang kejadian kayak gitu. Terus apalagi ya? Tapi lu paling pernah gak nerima fee paling besar itu berapa? Gue fee paling besar itu pernah waktu itu gue di acara. Jadi apa? Sitkom sih gue di sitkom. Oh, sitkom. Itu tapi dialog tapi saat itu gue apa ya PPU pendamping pemeran utamanya. Itu gue fee-nya itu kalau nggak salah 18. Itu udah pemeran gede. utamanya itu siapa waktu itu? Ingat gak? Waktu itu siapa ya? Aduh. Tapi jangan lu jadi cleaning service kalau di sitkom. Lu tahu gak film net dulu yang ada apa? Iya emang kan? itu ya. Cocok mau cleaning service. Itu acaranya. Oh, itunya Tora Sudiro. Oh, itu pemeran utamanya Tora Sudiro. Toran Sudiro disuruh menjadi seorang pelawak di situ. Sedangkan mukanya nggak masuk saat itu kan. Terus lu sebagai PPU-nya pendampingnya doang. Karena muka gue yang udah Jawa banget. Terus ya muka-muka orang susah gimana sih? Jadi masuk kayak gitu tuh. Masuk. Disusahin udah. Lah pas masuk gue nggak tahu kalau pemerannya itu Tora Sudiro. Pas dia pakai belangkon gitu kan, terus gue kan ngomongnya Jawa gitu kan, dia gitu kan, terus wah ini gue disuruh sitkom nih di sini gitu kan. Yang tadinya gue hanya cuman 2 episode, gue jadi 5 episode. Tapi masih ada gak videonya? Mas lu simpan gak? Gue jujur loh, gue setiap syuting gak pernah gue simpen. Najong. Sumpah, duit gue gak pernah gue simpen. Karena apa? Pikiran gue saat gue terkenal nanti, orang itu bakal nyari video gue. Ya kan seenggaknya kan kalau gue kan mikirnya kita harus simpan biar promosiin diri kita sendiri. Iya. Kalau lu kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena gue punya siklus kepedean yang sangat tinggi. Anjir. Saking ketinggiannya sampai jangkung sampai nembus atap. Sekarang lu bayangin di lingkungan kita nih ya. Ya ada sih yang lebih tinggi dari gue gitu kan. Cuman di usia saat gue 18 tahun, tinggi gue 178, siapa yang mau nyaingin? Bujuk dah. Lu di umur 18 tahun. 18 tahun, tinggi lu udah 178. Sekarang umur lu? Sekarang umur gue 25. Bohong banget lu. Serius, gue lahiran 96. Tenang aja, gue lahiran 96. Percaya lu? Tinggi gue 182. Udah 82? Iya. Tapi gue gak percaya. Iya, gak percaya. Jadi lu mana? Hidup gue gak pernah ada KTP sama SIM. Sumpah, gue pernah ditangkap sama polisi, tapi gak pernah ditanyain SIM sama KTP. Catat tuh Pak. Jangan itu remote. Gak sebab. Jadi gue yang gue andelin itu saat itu ya. Jadi ada jaket online shop temen gue. Bukan online shop. Ya pokoknya ojol gitu kan. Gue pakai, gue pinjem. Ada operasi. Gue waktu itu saat lagi ke kota Jakarta Barat. Operasi itu gue lagi mau syuting. Gue karena nggak ada jaket kan, gue pinjam jaket ojol itu, gue pakai. Ada operasi, gue nggak disuruh minggir cuy, lurus terus.
Jadi jaket itu jadi pelindung hidup gue selama ini. Itu sumpah. Lu sekarang kemana aja ya? Iya, gue nggak menjerumuskan itu semua. Cuman karena jaket itulah yang bikin polisi pun taunya ya lu udah punya SIM, udah punya KTP. Ya sebenarnya gue punya SIM, KTP pun gue punya. Cuman apa ya? Jadi nggak telat waktu juga sebenarnya. Kenapa nggak telat waktu? Ya karena ojol itu selalu terdepan. Oh. Ojol itu selalu terdepan. Tapi lu pernah jadi ojol juga? Pernah. Oh pernah. Pernah, gue pernah jadi ojol. Masa gue bucin? Masa gue bucin? Terus kalau selama lu jadi ekstras itu, lu pernah dapetin apa dari pendapatan itu? Wah, gue dapet banyak. Dapet perempuan. Itu perempuan kayaknya abis pulang dari syuting tuh kayaknya lu dapetin di pinggir jalan. Gak perlu pulang syuting sih. Cukup gue ajak aja. Dan sebenarnya nggak perlu ngajak. Makanya gue bilang gue orang yang paling pede karena apa? Banyak orang yang mau deket sama gue sebenarnya cuma buat syuting. Oh. Tapi karena lu mau manfaatin gue, jangan salahin gue. Gue lebih bajingan, gue bisa manfaatin lu lebih. Serius, gue gitu. Ya, terus dengan jawaban dia yang, gue pertama cuma nanya, kamu udah punya pacar belum itu? Udah, terus lagi galau apa segala macam. Terus, lu bisa nggak? Lu pernah nggak sih jalanin one night class gitu? Terus kata dia, sering kak one night class. Bentar, one night class apaan tuh? Aduh, ini nih orang kampung kan yang gini masuk. Kita ulas satu. One apa? Night malam. Kelas. Les tuh cuman lewat doang. Oh, one night class. Iya. Berarti cinta satu malam itu buat kamu malam. Nah, bilang kan cinta satu malam kan gue taunya itu. Lupa gue Bang Fitri kan Inggrisnya ketinggalan dia. Oh, jadi itu cinta satu malam. Terus ONL cuma ONL doang. mau tapi Ya mereka yang nawarkan. Sumpah. Yang penting dia dapat job syuting dari lu gitu. Dan gue nggak pernah maksain. Gue nggak mau nih, ayo deh lu jalan sama gue gini. Sumpah gue nggak pernah kayak gitu. Tapi karena gue mau dimanfaatin, saat itu gue masih biasa aja, dia deket sama gue. Tapi pas ada korlap yang bilang, kok lu mau sih nganterin dia kayak gini-gini, lu dapat apa? Gue nggak dapat apa-apa. Ya karena dia anak didik gue, bisa gue bawa syuting gitu kan. Lu nyesel lu kalau kayak gitu. Emang apa? Ya karena lu cuma dimanfaatin doang katanya. Ya gue tadinya mungkin disangka teman-teman lu cuma dimanfaatin doang. Tapi emang faktanya ternyata saat dia udah mau melambung pun gue langsung ditinggalkan. Ya. Itu pengalaman yang bikin gue akhirnya rusak itu semua itu. Oh, benar-benar. Dari niat suci gue menolong orang, akhirnya niat suci gue brengsek juga. Ya kayak menolong orang lu. Saat itu gue nolong orang lu bener. Orang bukan jujur ya? Sambil menyelamin air lu. Belum. Oh, belum. Waktu itu emang lu bener-bener baik gitu. Bener baik. Makanya lu jangan baik-baik. Makanya sekarang lu jadi bangsat banget ya. Iya, sama gue sekarang jadi bangsat banget. Karena apa? Gue dulu nolong orang kayak gitu kan. Gue sempet nolong orang. Sumpah dia itu salah satu anak pinggir jalan. Ngamen hobinya, ngelem, mabuk apa segala macam. Gue tahu perilakunya kayak gimana. Cuman gue bilang, lu nggak pengen ngerubah nasib lo? Bang, gue udah piercingan, tatoan, mana bisa sih gue berubah? Piercingan tuh yang ininya gede banget nih. Oh iya. Itu namanya piercing ya. Bang, biar lu tahu bang, lu jujur biar lu paham tuh kayak gitu. Nah terus karena dia bilang kayak gitu, gue cuma bilang, kalau lu percaya dengan adanya Tuhan, lu percaya dengan kemampuan seseorang yang bisa nolong lu, ya lu bakal bisa. Terus dia bilang, gue nggak yakin bang. Lu nggak yakin? Kalau lu nggak yakin, lu mati aja biar lu yakin. Dia nggak terima karena keadaannya lagi mabuk. Oh iya. Iya, keadaan lagi mabuk. Karena dia mabuk lu bebas lah ngomong apa aja. Iya juga. Tapi kalau orang lagi mabuk dikasih tahu, itu bisa jadi bener loh. Oh. Sumpah, lu kalau ngasih tahu orang mabuk itu bener. Karena dia bakal jujur sejujur-jujurnya. Oh iya emang benar. Karena dia lagi berarti sadar ya. Iya, jadi kayak instingnya otaknya tuh nyambung, nggak putus-putus nggak. Jadi udah kayak gitu, dia marah pas segala macam ngatain gue bla bla bla. Gue cuma bilang, lu mau fight sama gue nyampe mati atau mau fight cuman menentukan lu bisa ngerubah nasib. Terus akhirnya pas dia mau mukul nggak jadi sih. Pas dia apa? Pas dia mau mukul gue nggak jadi. Cewek itu? Cowok. Oh cowok. Oh, gue ngerubah dia cowok. Terus? Dan gue mikirnya apa? Kalau saat dia mukul gue mungkin muka gue udah hancur. Bukan udah hancur sekarang. Itu ini bukan korek, ini asli. Ini wah, ini yang buat orang-orang terpana sama gue tuh ini sebenarnya. Banyak kutunya nggak itu? Banyak kutunya. Boleh di black, boleh di bawah kayak gini. Terus itu
Akhirnya pas dia kayak gitu, dia nggak apa. Akhirnya gue berantem. Gue udah mikir, ini kalau gue kena muka, udah gue nggak laku di syuting, nggak bisa kerja juga. Karena pukulannya anak-anak jalanan tuh ngeri. Enggak, tapi akhirnya lu ajak syuting itu dia? Gue ajak syuting. Oh udah, dia mau akhirnya? Mau. Terus pada saat itu dia syuting apa? Saat itu FTV. Enggak, dia jadi apa? Jadi preman. Oh jadi preman? Iya, di FTV itu jadi preman. Oh berarti emang kisah nyata dari kehidupan dia kan? Iya. Ya? Biasanya kalau yang emang berkisah nyata biasanya lebih itu aktingnya. Oh lebih real. Itu malah dia sering dikontrak. Oh. Jadi kayak bukan dikontrak sih, sering dipanggil gitu. Dia lebih suka dipanggil. Oh gitu. Umur berapa waktu itu dia tuh? Dia masih 17. Oh masih muda. Sangat muda sekali. Oh berarti lu ajak main syuting. Apa waktu itu lu lagi butuh preman kali? Enggak, emang gue lagi mabuk saat itu. Lu mabuk juga? Sebenarnya gue perlu sih. Lu lagi mabuk ngebilangin orang mabuk biar bener. Iya. Kenapa nggak lu ngomong diri lu sendiri? Kan lu lagi mabuk. Kan saat itu gue udah bener. Gue lagi di jalur yang benar saat itu. Lu lagi di jalan bener tapi lu sambil mabuk juga kan? Iya, karena Tuhan itu kan menunjukkan coba kau cicipi dosa saja dulu nak. Jadi maksud lu mabuk juga? Iya, gue lagi mabuk saat itu. Karena stres apa ya? Lu syuting setiap pulang tuh pagi. Saat lu jadi Siapa yang korlap tuh. stres? Lu? Iya. Oh, waktu itu lagi stres. Wah gila, gue lagi stres banget. Lu jadi korlap, callingan jam 11 malam nyari suster. Emang tuh perempuan jablay? Bener gak sih? Iya kan? Lu calling jam 11 malam. Kalau lingkungannya masih perdesaan, gue masih bisa cari. Itu jam berapa lu mintanya? Kan callingan jam 11. Itu pada saat itu jam berapa? Jadi agensinya pokoknya orang-orang situ lah kan, gue saat itu korlapnya itu dia minta callingan tambahan itu jam 10 malam, gue nyari suruh setengah 11 tuh harus nyampe. Oh, jadi suster itu nah yang gue tanyain kenapa suka ada callingan dadakan seperti itu? Apakah itu peran tambahan atau emang itu cancel dadakan gitu? cancel dadakan, kebanyakan itu cancel Oh, dadakan. kebanyakan cancel dadakan. Mungkin kalau udah terlalu malam kali ya, jadi dia Iya gitu. Terus banyak yang udah syuting karena nunggunya lama akhirnya pulang. Ada tuh temen gue juga sama kayak gitu. Iya, nggak peduli dengan fee. Ya karena mungkin bagi dia ada sesuatu hal yang fee-nya itu ada yang ke samping yang penting dia syuting gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Cuma kan ada juga orang mikir duit. Iya. Kalau duit mungkin dia pasti sampai. Iya benar. Kan? Cuman gue mikir kalau misalnya lu udah ke dunia entertain, terus lu dari awal mikir ke dunia entertain untuk nyari duit, lu nggak bakal jadi. Sumpah lu nggak bakal jadi. Karena apa ya? Lu bakal ngeranapin namanya ditipu sama korlap nggak dibayar. Namanya lu dimanfaatin sama orang. Banyak tuh emang tuh kasus-kasus di grup itu banyak. Banyak banget. Penipu. Wah, parah. Gua ngelindungin beberapa korlap. Gue suruh nginep di rumah gua. Nyampe 2 bulan 3 bulan dengan alasan mereka ntar bayar kontrakannya bareng ya, ini bareng. Faktanya nyampe 3 bulan ya. Kagak ada yang bayar. Gue yang rugi, sumpah mampus. Makan mereka, nggak syuting gue yang bayar. Ya ini gue sorry ya, bukan yang ngungkit-ngungkit, cuman jiwa sosial gue terlalu tinggi. Makanya lu terlalu sok. Iya. Sial. Orang kaya jadi orang sok kaya sial ya gini. Jadi sok sial lu semua ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus yang paling enak dah, lu ini dari kan lu udah yang jelek-jeleknya gitu. Yang gue tanyain yang hal positifnya tuh apa? Lu dapat apa dari lu jadi korlap atau figuran? Nah, kalau gue saat terjun ke dunia entertain, yang gue cari itu adalah gue suka banget sama Vino Gebastian. Vino guys. Ya, gue pengen syuting sama dia, pengen main adu ini sama dia. Aduh aku bacot. Ya boleh lah adu bacot deh. Kalau adu ketampangan sih enggak kayaknya. Dia ganteng banget. Sumpah, menurut gue dia artis satu-satunya yang buat gue kepincut pengen ikut kayak dia. Walaupun dia emang sebenarnya dari anak seorang artis gitu. Film-film dia gue tonton, nyampe ke lokasinya gue samperin, lu bayangin gue mau minta foto doang ya. Katanya apa sama sebenarnya dianya oke-oke aja buat foto, cuman Krunya aja yang konyol, yang ini. Sebenarnya orang-orang gue nyampe akhirnya sempat gue bilang sama krunya, orang kayak dia tanpa adanya fans itu nggak mungkin lo bisa ngomong jadi. gitu. Saking lo keselnya. Saking kesel. Kenapa emang ditolak kenapa? Kali sibuk atau kenapa? Enggak, jadi kan gue udah bilang, Kak gue minta foto dong. Kata Vinonya setelah tag ya. Oke. Setelah tag gue tungguin. Gue nungguin itu dari jam 10 pagi nyampe jam setengah 7 malam. Itu lu cuma sebagai penonton doang? Cuman gue pengen foto sama dia doang. Tapi masa itu dari berjam-jam itu dia nggak berhenti nggak istirahat? Ada istirahatnya, cuman selalu di dalam ruangan, selalu. Oh iya langsung masuk ya. Terus akhirnya gue dapet pas setengah 7 tuh.
pas break lagi orang sholat maghrib gitu kan. Terus dia udah selesai makan, lagi mau keluar, gue Kak minta foto dong. Itu bentakan pertama yang gue terima dari seorang korlap ataupun Krunya dia lah. kru, iya, itu gue paling gak suka. Bentakannya gimana? Anjing lu nggak bisa dikasih tahu ya? Iya. Lu nggak tahu orang lagi capek sibuk. Iya. Bayangin. Oh langsung digituin. Iya, sedangkan Vinonya biasa aja. Artisnya biasa aja. Itu yang dikatakan di mana orang temennya orang kaya yang belagu itu adalah teman-temannya. Itu. Sumpah. Lu kalau tahu itu benar-benar kayak gitu. Benar. Kenapa bisa kayak begitu ya? Iya karena membandingkannya karena dia orang kaya. Karena temen lu orang kaya. Itu doang. Padahal orang kaya aja biasa-biasa aja. Biasa gitu aja. ya. Di sekelilingnya juga kayak ya lu biasa aja sama gua gitu kan. Cuman karena dia orang berduit, orang ya ada nama gitu. Berusaha ngelindungin gitu Iya. hanya demi hartanya dia. Iya cuman gitu. Kayak lu cuman buat jajan-jajan doang. Nah, tapi akhirnya lu foto gak sama Vinonya? Gua nggak sempet foto, tapi akhirnya saat gua udah masuk ke dunia entertain, gua bisa Oh, lu maksudnya kedua entertainment, lu ketemu lagi sama dia? Apa ketemu gimana? sama dia. Emang pada saat jodohnya lu ketemu lagi gitu? Iya. Apa emang sengaja lu ngejar? Enggak, gue emang pas banget. Gue sebenarnya nggak pengen saat itu gue udah nyerah buat syuting. Udah biasa aja lo udah lah. Udah ya, gue ketemu artis kayak Mbak Im Wong, terus siapa artis-artis yang lain FTV gitu, gue udah biasa aja. Cuman pas itu gue diajakin, gue jadi ekstra saat itu Diajakin filmnya sama orang di SI itu sejarah Islam. Itu dulu yang meranin Vino Gubastian, terus siapa yang jadi Habibie namanya? Dan akhirnya lu ketemu dan foto. Iya. Terus dia masih inget gak sama lu yang dulu Enggak. Cundang itu? Enggak, dia nggak ingat karena posisi gue udah nggak bewokan, gue nggak kumisan, gue bener-bener karena suruh potong karena disuruh ke tahun 90-an kan. Saya 70-an 90 pokoknya film tahun-tahun segituan. Dan akhirnya lu foto tuh. Foto. Terus pas padahal waktu itu lu udah biasa aja lah gitu. Udah biasa aja. Dan Mungkin gue harus begitu kali ya, harus biasa aja kali ya. iya sebenarnya kalau lu makanya gue sempat dibilang kampungan sama teman-teman model gue, entertain gue itu karena ya gue sering minta foto. Ya lu sama kayak gua kan juga banyak foto-foto dulu sama artis waktu Iya. kerja kan gitu. Ya emang kita hobi ya. Iya bener, makanya gimana Di kampungan sebenarnya. Ya itu suatu hal yang wajar. Iya. Lu sekarang gini, lu jadi maaf ya, kita ngomongin sebagai orang kampung lah ya. Lu berbondong-bondong saat ada art. Gini deh, acara musik-musik dulu di stasiun televisi kan tur-tur ke tiap kota tuh. Lu berbondong-bondong dari rumah nyampe masakan di rumah lu tinggal buat nonton. Ya nggak sih? Cuman bisa nonton kan, nggak bisa foto. Tapi lu seneng banget. Dan sekarang lu ada di depannya, lu nggak mau foto, nggak mungkin dong. Iya makanya. Ya, berarti tuh teman lu aja yang sebenarnya tuh munafik kayaknya. Iya sebenarnya munafik. Ternyata dia ngomong kayak gitu di balik Instagramnya banyak foto-foto sama artis. Oh, rata-rata memang seperti itu ya. Iya. Provokator justru malah dia yang. Iya karena dia pengen terkenal sendiri aja. Oh. Sebenarnya seperti itu sih. Ya yang paling lu dapetin dari hal figuran tuh apa gitu? Yang gue dapet ya gue dapet segalanya sebenarnya. Segalanya misal ilmu. Cuman Ilmu. kalau harta benda gitu pernah lu dapat apa? Gue dapet apa? Gue nggak pernah dapet harta sih. Sumpah. Cuman apa ya? Ntar lo gue ingat-ingat. Yang gue jadikannya itu ada. Yang harta yang gue dapet tuh ada. Gue buka nggak sih? Hah? Itu aib banget sih. Itu aib banget. Ya enggak juga lah, ini kan namanya pengalaman lu jadi figuran. Iya sih, awalnya. jadi gue dari figuran itu gue sempet jadi muka gue laku loh ternyata disimpan jadi laku. simpanan ani-ani. Oh, Gue laku. Gue dapet mungkin bayar kosan dari dia. Itu karena gue ya popularitas sebagai seorang korlap. artis figuran. Figuran gitu. Tapi si itu juga artis juga bukan? Siapa? Yang si Ani itu. Model. Oh, model. Iya. Gue pertama ngeliat dan gue nggak hampir tergoda sama semuanya di situ karena Sek. waktu itu kan gue acara modeling gitu yang tata busana gitu. Lu tahu kan tata busana tuh cepet banget pada ganti bajunya. Ya nggak tahu, gue bukan model. Lu nggak pernah nonton ya? Nggak pernah nonton Ya, kayak gitu? pernah sih yang Pernah. gitu. Oh nggak barangkali nggak pernah kayak kampungan gitu. Nggak setahu. Enggak, gue yang tahu pada saat penyanyi lagi nonton, toto di belakang ada yang jebret, itu berubah aja. Iya kan? Itu gitu. Iya itu lu tahu sebenarnya di belakang panggung itu kayak gimana? Kayak gimana? Ada lunya yang gantiin baju. Gue cuma nonton doang, jadi tata busana kan bencong.
Jadi dia cuman buka baju gitu, seret langsung. Jadi cuman nggak pakai, nggak pakai BH. Ya udah cuman pakai CD gitu doang. Itu cewek cowok? Dia bencong. Itunya sama cewek semua. Yang bencongnya siapanya? Ada itunya, Oh. tata busananya. Kalau gua kan emang gua itu lagi diajak sama dia. Oh, perancangnya maksudnya bencong? Bukan perancangnya. Iya, bisa dibilang perancangnya. Iya, perancang busananya. Ya gitu. Tapi modelnya yang Yang cewek-cewek semua. terus Ya gitu, jadi gue tahu ada perempuan yang ini udah hamil 1 nih, garet di sini 2. Ada apa? Style mark ya? Iya, style mark gitu. Gue tahu maksudnya jadi. kelihatan banget tuh. Maksudnya kelihatan banget. Sumpah karena saat itu kan muka gue masih imut ya. Anjir. Gitu. Oh, jadi lu dapat itu yang paling lu apa sih? Berkah. Seneng. Berkah pembawa. Itu berkah banget. Tapi lu dapat apa dari situ berarti? Gue dapet kosan gratis. Oh, kosan gratis. Terus handphone. Oh, handphone. Terus apa lagi? Tapi sebenarnya berarti bukan dari figuran dong. Bukan. Justru sampingannya itu. Iya, sampingannya itu yang gede. Jadi semua artis itu sampingannya yang gede. Oh, gitu. Iya. Tapi ada juga artis yang benar real. Oh ada ya kayak salah satu kakak yang saat ini lagi gua sukain kan. Itu dia kan budgetnya nggak cukup 80 juta cuy. Buat promo doang nggak cukup 80 juta loh yang cuma berapa menit. Itu Berarti yang gitu. Maka banyak tingkatan-tingkatan ini yang segini gitu. Ada. Tapi gue bingung loh. Kenapa dari seorang figuran sama seorang artis bedanya tuh jauh banget. Sumpah. Iya, karena kan dia udah terkenal. Sekalipun dia terkenal sekarang gini. Ada yang sedikit terkenal, ya kan? Ya kita bilang aja kayak maaf lah Makmur atau Bang Mukhlis. Itu kan yang ya bisa dibilang di filmnya Bang Sule kan semua laku gitu orang-orang itu. Tapi film mereka 300, 2,5 masih mau. Sedangkan Sule apa segala macam mau segitu. Belum tentu. Dan nggak mungkin mau. Untuk saat ini udah nggak mungkin mau. Ya emang kalau perjuangan seseorang itu bakal sesuai dengan harganya. Iya kan dari nol banget. Gila, dari nol gila. Gak mungkin lo langsung jebret. Nanti lo nggak ada kepuasan tersembunyi gitu. Iya bener. Jadi nasib lu bener-bener kayak udah di atas awan gitu kan. Iya, nasib orang beda-beda ya. Kadang yang gue sangat disayangkan banget. Enggak dari figuran kita yang cuman numpang lewat pengorbanannya. Yang viral itu malah cepet naik ya. Tuh. Yang viral. Itu karena gini. Dunia digital ya netizen itu sangat diutamakan banget cuy. Jadi kalau kayak gue nih kayak bikin nanti di vlog gue atau di podcast gue segala macam, gue lebih suka yang nyinyir gue karena dari nyinyiran itu yang bakal bikin gue naik. Ya berkah juga ya. Berkah. Dosa lu berkurang juga. Iya itu sih. Itu paling utama. Ya itu paling utama karena apa? Lu lihat dong dari dulu, sumpah ya, lu kalau lihat Atta dulu tuh, Atta Halilintar tuh dulu wah nggak seganteng sekarang. Ya kan? Terus beberapa orang kayak gitulah. Ya karena emang netizen itu sangat mendukung sekali loh untuk duit kita. Sumpah. Nyinyiran itu sangat berharga. Sangat berharga. Untuk lebih kita gampang naiknya gitu. Iya, tapi yang sangat disayangkan gampang viral, gampang turun juga gitu. Itu yang tidak bisa mendominasinya. Gak bisa ngimbangin kali ya. Iya gitu. Jadi saat lu lagi naik-naiknya ya kan, lu apa nih yang bikin lu naik gitu kan? Berarti ya tetap walaupun udah naik tetap harus berkreasi dan belajar terus. Iya, walaupun dicibir kayak gimana pun ya lu harus kuat dan kokoh. Iya. Faktanya jujur ya, salah satu musisi tanah air yang nggak disuka di Indonesia itu adalah Yonglek. Ya, sempat viral. Gua nggak ngada-ngada tapi emang ada gitu kan. Tapi dia terkenal di Malaysia, di mana mereka. Padahal dia banyak yang di Indonesia tuh dinyinyir banget. Iya, dislike banget banyak. Iya parah. Kayak SID pun juga. SID sebelum terkenal di Indonesia pun dia terkenal di luar. Baru di Indonesia terkenal. Gila udah terkenal baru udah nyuka gitu. Iya. Itu yang jelek Indonesia sih. Orang Indonesia itu saat saat mereka punya keahlian, punya skill malah tidak dimanfaatkan. Nah, terus yang gue mau tanya nih sebelum berakhir ya, motivasi apa nih? Kira-kira untuk figuran atau buat apa sih saran buat yang pembagi fee-nya? Apa sih namanya? Korlap atau? Ya, korlap atau agensinya. Motivasi apa nih? Gini, gue sih pengennya tolonglah kalau misalnya buat ngoling ya, itu sesuai dengan schedule. Kayak misalnya harus datang jam 9, jam 10 it's okay, tapi syutingnya jam berapa kan, jadi anak-anak juga nunggunya nggak lama. Terus tolong buat ini jangan nyampe lewat dari jam 12 malam.
Itu bahaya banget buat orang-orang pulang. Sumpah gue pernah pulang itu dari Studio Sam dulu, itu ada di Ciledug. Itu gue pulang dibegal, motor gue hilang, dibegal gue semua. Terus akhirnya Ya udah, itu gue cuma demi duit 200.000 gue kehilangan motor yang baru umur 3 bulan. mungkin lo habis mojo kali, habis syuting. Kagak sumpah, itu gue lagi bener. lagi bener gue lagi bener sumpah. Diajakin mabok pas segala macam, gue mau pulang. Itu sumpah sih, ya gue berharapnya itu sih. Terus tolonglah kalau ngasih fee itu yang wajar lah sama orang-orang. Walaupun cuma sekedar lewat Iya gitu. Menghargai. Ya. Terus apa ya? Orang tuh buat datang ke sana itu apa biayanya lebih, Pengorbanan juga. pengorbanan waktu dan ininya lebih gitu loh. Ya kan, misalnya ongkos lu dari rumah ke lokasi itu 50.000. Bayaran lu cuman 100.000. Bolak-balik berapa? Udah 100.000 ya. Udah kan? Belum lagi makannya. Nah, karena oke, kalau makan kita dikasih apa nasi kotak gitu kan, ya. sama ya apalah gitu kan. Punya. Cuman kan emang lu nggak butuh jajan buat di rumah. Kalau lu hidupnya masih single atau lu masih sendiri nggak masalah. Nah, berarti pada intinya seorang figuran itu harus gimana? Kalau buat kedepannya gitu. Kalau buat kedepannya melanjutkan atau ya tadi dulu bilang, lu kalau mau jadi artis di stop atau gimana gitu loh. Kalau buat gue, lu lebih baik itu kalau misalnya masih cuman sorry ya, lu nggak apa-apa. Gue kasih tahu, lu nggak apa-apa, fee kecil nggak apa-apa nih buat pertama ya. Gue bener-bener nggak apa-apa banget. Tapi lu harus dapet peran. Seenggaknya dialog gitu. Seenggaknya dialog. Karena apa? Dialog itu lu bener-bener muncul di TV. Walaupun itu hanya berapa detik. Suatu ruang. Cuman kan di situ lo akhirnya tahu. Oh, gue pernah peran di sini, gue pernah main di sini, gue di sini. Itu padahal walaupun perannya kecil tapi suatu kebanggaan ya. Iya. Sumpah gue nyampe satu ada orang yang masih terkenal banget sama gue. Gue nyampe kemarin itu gue lagi di kedai gue. Dia lagi nyari makan, dekat temu gue, dia langsung manggil. Kipli gimana kabarnya? Sumpah itu adalah Prabu Siliwangi yang jadi Prabu Siliwangi. Dan gue itu cuma nama dia itu sebenarnya saat itu cuma jadi peran penggantinya. Oh, peran pengganti doang ya. Gila, habis ya peran pengganti gila. Itu kan berarti banget gitu loh. Walaupun gak kelihatan di TV, peran pengganti itu duitnya gede loh. Oh, gak kelihatan. Enggak, kenapa peran pengganti itu kayak lu stuntman jatuh. gitu. Iya, stuntman doang. Muka lu gak kelihatan. Enggak kelihatan, ya kayak cuman bajunya doang. Berarti ini anggotanya lu lebih pengen terkenal di TV Di dengan depan muka lu, TV. atau lu sebagai stuntman tapi lu dikenal sama artis. Ini mana lu kalau gue suruh pilih? Kalau suruh pilih, Lu lebih terkenal di TV atau lu lebih dikenal sama artis gitu? Kan jarang-jarang nih artis kenal sama bawahan kasarnya gitu. Lu pilih mana? tetap terkenal di TV. Kalau itu tetap. Oke, berarti tukang pendirian. Iya, tetap itu. Berarti artis gak penting juga dong buat lu? Enggak. Karena emang yang bukan dari dia duitnya ya. Enggak, bukan dari dia gitu. Kalau yang Tapi kan seenggaknya kan kalau lu udah dikenal sama artis, lu bisa kerja sama bareng. sebenarnya ya, cuman kalau Kemungkinannya kecil banget, sangat kecil. Karena apa ya, lu bahasa kasarnya lu di gedung, dia di gedung, lu di rumah susun. Oh gitu. Nah itu sih. Ya pokoknya jadi intinya buat yang sekarang masih mendalami figuran harus gimana nih? Banyakin kreasi, terus apa ya, pokoknya saran-sarannya itu jangan pernah apa ya, yang pertama gue nggak pernah malu lah ya. Iya itu. Tunjukin lah. Iya, lu sumpah lu kalau di dunia entertain harus SKSD. Oh. Harus banget. Karena berarti apa? gue bener dong ya. SKSD sama lo juga. Kita terkenal itu karena apa? SKSD. Iya bener. Oh iya, lu siapa ya, gini-gini. Kenalin nih teman gue. Dan lu langsung nyatu. Itu keren banget. Lu di dunia entertain tuh urat malu harus putus coy. Tapi gue mungkin SKSD gue salah kali ya. Gue SKSD sama krunya. Itu lu salah banget sih. Kalau kru sebenarnya bagus. Cuman kan dibilangnya niat selubung. Perempuan dekat sama kru tuh pasti bilangnya niat selubung. Iya, tapi kan kalau kru itu kan nggak mungkin langsung promosin ke sutradaranya dong. Berarti cicipin dulu dong. Oh. Berarti gue harus deketin sutradara langsung. Oh, gitu. Terus pertanyaannya, sutradara bener-bener pasti mau gitu? Kalau sutradara bule, oke. Maunya orang jelek. Sutradara Indonesia belum tentu. Yang cantik banyak. Oke, ada lagi ya buat kata-kata terakhir? Kalau misalnya buat kata-kata terakhirnya, gue cuman berharap sama perfilmannya itu atur waktunya aja. Atur waktu. Sama fee anak-anak itu dipertanggungjawabkan. Fee-nya ditingkatin lagi biar apa ya? Biar pada semangat juga ya, bosnya biar dia juga gampang nyari figuran ekstra. Bener. Daripada nanti hilang-hilangan, kabur-kaburan, kan dia juga yang repot.
dan gue benci. Oh, Gue lagi benci banget apaan. Gue sekarang setiap syuting gak pernah dapet loh. maksudnya nggak pernah dapet apa? Nggak pernah dipanggil. Walaupun itu jadi apa jalan kaki gitu nggak pernah dipanggil. Karena Kenapa? apa? Ya karena itu korlap sekarang itu belagu. Oh, Ya kan dibilang yang kaya ada. Nah lu yang yang temennya doang nih yang belagu. tahu paham gue. Ya kan? Nah, itu. Oke. Jangan lupa saya saksikan di nih TV Bang Fitri karena waktu gua nggak lama juga dan thank you banget Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Gue sengaja gue yang closing. Ya biar ini. Jarang-jarang ada closingnya bintang tamu gitu. Iya kan lu biasanya di apa ya lu yang closing kan? Gue closing. Ya udah coba lu closing deh sekarang. Oke, jangan lupa lu subscribe. Terus kalau lu denger bunyi itu notifikasinya itu yang bangsat itu bentar pada keluar ya. Itu lu subscribe, lu komen suka-suka lu kayak gimana, lu like kalau misalnya emang itu bagus dan nggak pernah dilewatkan untuk update-nya berapa hari sekali sih? Seminggu sekali karena seminggu 2 kali. Oke, lu saksiin aja pokoknya bangsatnya orang satu ini. YouTube-nya ada Gua ada di Jajal Kiploy, cuman kali ini gue lagi fokus buat Bang Fitri lagi ke Bang Chris. Gue doain buat Bang Fitri semoga makin sukses, makin berjaya di podcast kali ini dan semoga dapat berinspirasi buat yang lain. Yuhu. Bye. Oke, sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.